Pernah nggak sih lu ngerasa hidup lu tuh kayak muter di tempat? Bangun pagi, scroll HP, kerja atau kuliah, capek, jajan, nonton, tidur, terus diulang lagi besoknya. Uang habis, tenaga habis, tapi arah hidup malah kayak nggak jelas kemana. Kadang gue mikir, jangan-jangan kita bukan cuma lagi jalan di tempat, tapi justru lagi jalan mundur tanpa sadar. Bukan karena kita bodoh atau enggak punya potensi, tapi karena kebiasaan kecil yang kelihatan remeh. Kayak tiap pagi scroll medsos sejam, sore jajan kopi kekinian, terus kalau ada peluang dikit yang butuh usaha lebih, jawabannya cuma satu. Nanti aja deh. Masalahnya bukan di kegiatan itu doang, tapi di pola pikir yang dibentuk dari situ. Kita hidup kayak autopilot, ngelewatin hari demi hari tanpa mikir kemana sebenarnya kita mau pergi. Kita nggak milih untuk miskin, tapi juga nggak sadar kita nggak pernah milih buat keluar dari sana. Ini yang orang bilang sebagai pemilihan pasif. Diam-diam kita kayak lagi setuju sama hidup yang kita keluhkan setiap hari. Cuma karena kita nggak pernah tanya, kenapa ya gue begini terus? Video ini bakal ajak lo ngulik 8 kebiasaan kecil yang diam-diam nahan lo di tempat. Bukan karena nasib, tapi karena lo nggak sadar, lo lagi milih jalan itu terus. Lo pernah nggak sih ngerasa sehari tuh kayak habis aja gitu, tapi nggak tahu buat apa? Coba deh jujur, berapa jam lo habiskan cuman buat nonton hidup orang lain, entah itu selebgram lagi drama, idol Korea nangis di panggung, atau debat kusir netizen yang nggak ada ujungnya. Kita jadi penonton sejati. Padahal lo punya naskah sendiri yang belum lo tulis. Hiburan itu penting, iya, tapi kalau tiap hari lo larut dalam drama fiksi atau hidup orang lain, lama-lama lo lupa sama panggung hidup lo sendiri. Orang-orang yang udah punya arah, biasanya bukannya enggak nonton atau enggak main medsos, tapi mereka tahu kapan harus berhenti. Mereka tahu, waktu itu bahan bakar utama buat sampai ke tujuan. Lo nggak bisa nuntut hasil gede kalau waktunya lo habisin buat pelarian. Karena yang lo konsumsi tiap hari bukan cuma makanan, tapi juga informasi, atensi, dan fokus. Dan semua itu ada biayanya. Bedanya, orang kaya bayar dengan strategi, orang yang nyangkut bayar dengan waktu dan energi sia-sia. Sekarang, kita bahas yang paling gampang bikin lo senyum-senyum sendiri, makanan. Tapi bukan soal rasa atau resep, ini soal efek dari apa yang lo masukin ke tubuh. Coba bayangin lo punya motor, terus tiap hari diisi bensin oplosan. Kira-kira mesinnya tahan lama enggak? Nah, otak lo tuh kayak gitu juga. Kalau tiap hari lo makan gorengan, minum es kopi gula aren lebih sering daripada air putih, sebenarnya lo lagi ngasih bahan bakar murahan ke otak lo. Efeknya, fokus buyar, ide mampet, energi drop. Gue tahu banyak yang bilang makan sehat itu mahal. Tapi lo pernah mikir nggak, kalau justru biaya dari gizi buruk itu jauh lebih mahal? Lo nggak cuma kehilangan kesehatan, tapi juga produktivitas, kreativitas, bahkan masa depan. Karena studi bilang, kualitas nutrisi hari ini bisa nentuin seberapa panjang dan seberapa bermanfaat hidup lo nanti. Jadi mulai sekarang, anggap makanan bukan cuma buat kenyang, tapi buat investasi panjang. Jangan tunggu sakit dulu baru sadar. Karena lo nggak bisa beli otak baru. Oke, sekarang kita masuk ke kata sakti, diskon. Ini nih yang bisa bikin orang biasa tiba-tiba jadi jenius matematika. Tapi sayangnya, yang dihitung itu kadang cuma berapa besar potongan harga, bukan berapa uang yang tetap keluar. Ujung-ujungnya, lemari penuh barang yang belum dibuka, rekening malah tinggal angka 1 digit. Banyak orang terjebak dalam ilusi hemat. Merasa menang karena berhasil beli barang lebih murah, padahal barang itu nggak dibutuhin sama sekali. Diskon itu bukan musuh, tapi cara lo ngelihat diskon bisa jadi bumerang. Belanja karena diskon tuh konsumsi reaktif, bukan keputusan sadar. Lo nggak merencanakan, cuma kebawa godaan. Dan itu yang bahaya. Sensasi puas sesaat bikin lo ngerasa kaya, padahal saldo lo baru aja berdarah. Kalau lo mau beneran kaya, belanjalah dengan strategi, bukan emosi. Karena diskon terbaik dalam hidup adalah nggak beli barang yang enggak lo butuhin. Lo pernah dengar pepatah, burung pagi dapat cacing? Bukan berarti lo harus bangun jam 4 terus langsung jogging sambil baca buku motivasi. Tapi intinya adalah, dunia itu punya waktu emas. Sayangnya, banyak orang melewatkannya gara-gara masih bergulat sama alarm. Bangun siang itu nikmat, tapi kadang yang lo relakan bukan cuma waktu tidur, tapi juga peluang yang enggak bakal balik lagi. Banyak hal baik datang ke mereka yang siap. Lo nggak harus bangun super pagi, tapi begitu lo bangun, pastikan lo tahu mau ngapain. Kalau lo bangun jam 6 tapi langsung buka TikTok sejam, ya sama aja kayak bangun siang. Tapi kalau lo bangun jam 8 dan langsung fokus ngerjain apa yang penting buat lo, itu jauh lebih berarti. Jadi mulai sekarang, tanya ke diri sendiri, gue bangun buat hidup, atau cuman bangun-bangun doang? Pernah enggak lo ngerasa kesel?
terus nyalahin semuanya. Ekonomi susah, pemerintah nggak adil, bos nyebelin, cuaca jelek, bahkan kadang nyalahin orang tua. Padahal kalau dipikir-pikir, semua itu di luar kendali lo. Yang bisa lo kontrol cuma satu, sikap lo sendiri. Tapi banyak orang nggak sadar mereka hidup dalam mentalitas korban. Merasa hidupnya sial karena dunia jahat, bukan karena pilihan dan sikap mereka sendiri. Setiap kali lo nyalahin sesuatu di luar sana, lo sebenarnya lagi ngasih kekuatan lo ke hal yang nggak bisa lo atur. Lo kayak nyetir mobil, tapi setirnya lo serahin ke orang lain. Lo nggak bakal sampai ke tujuan karena lo nggak pegang kendali. Parahnya mentalitas kayak gini bikin lo mandek, karena lo nggak belajar dari kesalahan, nggak evaluasi, cuman ngeluh. Padahal perubahan cuma bisa datang kalau lo berani ngaku bahwa sebagian masalah adalah ulah lo sendiri. Bukan buat nyalahin, tapi buat tumbuh. Sekarang kita ngomongin soal tabungan. Topik yang kelihatannya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Lo sadar nggak sih, kadang hidup tuh bukan dihantam badai besar, tapi digoyang angin kecil yang datang tiba-tiba. Motor mogok, anak sakit, teman nawarin peluang emas murah, tapi lo nggak punya dana. Akhirnya semua kesempatan itu lewat gitu aja. Bukan karena lo nggak mampu, tapi karena lo nggak siap. Tanpa kemampuan nahan diri, lo bakal terus muter di tempat. Gaji masuk, habis. Masuk lagi, habis lagi. Nggak pernah ada ruang buat nafas, apalagi tumbuh. Hidup lo kayak lomba di treadmill. Capek, tapi nggak maju. Padahal, kekayaan sejati bukan di seberapa besar penghasilan lo, tapi seberapa banyak yang bisa lo simpen. Orang kaya bukan yang bisa beli apa aja, tapi yang bisa bilang enggak dulu, demi tujuan jangka panjang. Jadi sebelum lo klik checkout, tanya dulu, ini gue beli karena butuh atau cuma karena lagi bosen dan kebetulan ada duit? Sekarang coba pikirin satu hal, lo kerja keras tiap hari buat siapa? Buat gaya-gayaan? Buat ngejar approval orang lain? Atau buat kebebasan diri lo sendiri? Karena hari ini, banyak orang nggak sadar mereka dijajah bukan pakai rantai dan senjata, tapi pakai cicilan. Hidup dalam hutang konsumtif itu kayak masuk ke kandang emas. Kelihatan mewah dari luar, tapi sempit dan penuh tekanan dari dalam. Kartu kredit, pinjaman online, cicilan 0%, semua itu kelihatan kayak solusi, padahal bisa jadi jebakan. Banyak orang merasa mampu karena belum ditagih, tapi begitu tagihan datang, baru sadar kalau hidupnya ternyata udah dikunci. Bunganya, dendanya, minimum payment, semua datang kayak badai. Dan ironisnya, orang tetap merasa itu normal. Padahal, kebiasaan hidup dari cicilan ke cicilan itu bukan normal, tapi darurat. Lu enggak lagi hidup, lu lagi dikejar waktu. Kemampuan finansial sejati itu bukan di seberapa besar limit kartu kredit lu, tapi di seberapa banyak lo bisa beli tanpa utang. Hidup di bawah kemampuan itu bukan lemah, itu cerdas. Karena lo nggak kerja mati-matian buat nyenengin bank, tapi buat bangun masa depan lo sendiri. Jadi mulai sekarang, kalau bisa bayar cash, bayar. Kalau belum mampu, tahan. Karena kebebasan sejati dimulai ketika lo berhenti beli hal yang enggak lo butuhin, pakai uang yang belum lo punya. Jadi kalau hari ini lo masih ngerasa hidup lo gitu-gitu aja, coba duduk sebentar dan refleksi. Bukan buat nyalahin diri, tapi buat jujur. Mungkin lo nggak miskin karena takdir, tapi karena kebiasaan kecil yang terus lo ulang tanpa sadar. Tapi kabar baiknya, perubahan juga bisa dimulai dari kebiasaan kecil yang baru. Lo nggak perlu langsung jadi orang super disiplin. Cukup mulai dari satu hal aja, sadar. Sadar sama waktu yang lo buang, uang yang lo hamburkan, dan keputusan yang lo anggap sepele. Karena dari situ, lo bisa mulai ngebentuk arah baru. Arah yang bukan cuma bikin hidup lo lebih layak, tapi juga lebih lo banget. Karena ujung-ujungnya, hidup itu soal pilihan. Dan pilihan terbaik kadang bukan yang paling gampang, tapi yang paling lo butuhin buat tumbuh. Terima kasih udah dengerin sampai habis. Semoga ini bisa jadi pengingat kecil buat lo yang lagi nyari arah. Kalau lo merasa ini bermanfaat, jangan ragu buat klik like, share ke temen lo yang juga lagi butuh, dan subscribe biar lo nggak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Hidup lo berharga, dan lo punya kendali penuh atasnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Jaga semangat, jaga arah, dan jangan berhenti tumbuh.